Ya, sore ini kita akan sama-sama belajar tentang obedience to the king atau ketaatan kepada sang raja. Ketaatan kepada sang raja ya. PowerPoint dan suaranya terdengar jelas ya. Oke, halo. Jelas, Ibu. Jelas. Sebelum kita mulai kelas kita sore ini, saya minta Melisa. Coba Melisa pimpin kita dalam doa ya sebelum kita mulai firman. Silakan Melisa. Teman-teman, sebelum kita berdoa, saya minta seperti doanya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu dari pagi hingga sore hari ini. Sekarang kami akan memulai ibadah. Berikan kami telinga seorang murid dan hati seorang hamba agar dapat mempraktikkan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam Tuhan sekalian, amin. Oke, terima kasih. Bagian firman Tuhan yang akan kita sama-sama baca ya, sama-sama kita pelajari sore ini adalah dari 2 Korintus 4 ya. Kalau di Kingsword itu disampaikan bagian firman Tuhan yang menjadi ayat acuan itu adalah di 2 Korintus 4 ayat 1 dan 2. Tapi coba kita lihat ya secara utuh tentang apa sih isinya dari 2 Korintus 4 ayat 1 sampai 15 ya. Karena kalau di Kingsword kan hanya diambil ayat 1 dan 2. Nah, sekarang kita coba baca secara utuh ya. Dari 2 Korintus 4 ayat 1 sampai 15. Nanti saya minta tolong siapa ya? Hesni Hida. Ada Hesni Hida? Halo Hesni. Ini kakaknya Hendy ya? Ibu boleh bisa ulang ayatnya, tadi tenggelam suara. Ya? Minta tolong Hesni baca ya. 2 Korintus 4 ayat 1 sampai 15. Harta rohani dalam bejana tanah. Ayat yang pertama, oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak menawan hati. Ayat yang kedua, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memasukkan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipentingkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Ayat yang kelima, sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu, karena kehendak Yesus. Ayat yang keenam, sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Oke, cukup. Siapa ini? Hesni. Ya, sekarang saya minta ayat 7 sampai 15 Elia. Coba Elia baca ya. Ayat 7 sampai 15. 2 Korintus 4
ayat 7 sampai 15. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal, kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami diempaskan namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami, dan hidup giat di dalam kamu. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Ayat 15 ya, ayat terakhir. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Oke, terima kasih. Jadi kalau kita lihat secara keseluruhan ya, dari 2 Korintus 4 ini, dari pasal 1 sampai 15 itu berbicara sebenarnya tentang pelayanan ya, sharing dari, boleh bercerita tentang apa ya, pelayanan dan hal-hal yang dihadapi oleh orang-orang yang melayani Tuhan ya, dan akibat yang mereka alami, hal yang mereka alami, dan upah dari apa yang mereka lakukan untuk melayani Tuhan. Nah, 2 Korintus 4 ini judulnya adalah tentang harta rohani dalam bejana tanah. Ya, kalau kita lihat banyak literatur, ada juga harta rohani yang di luar, ya, di luar dari bejana tanah. Tapi kita khusus bahas tentang di dalam, bagian dalam dari bejana tanah itu. Ya, lanjut. Nah, harta rohani dalam bejana tanah. Harta rohani itu adalah berbicara tentang kerajaan surga. Ya, harta yang kita miliki itu, harta rohani kita itu adalah kerajaan surga. Dalam bejana tanah. Bejana tanah ini berbicara tentang kita, tentang pribadi yang percaya kepada Kristus. Di dalam, berarti dalam diri kita. Ya, bahas. Nah, sama-sama kita lihat ya. Dalam Yohanes 12. Nah, ini ada beberapa ayat yang saya coba cari ya tentang pelayanan. Ya, karena 2 Korintus 4 ini berbicara tentang pelayan Tuhan dan hal-hal yang mereka hadapi dan hal-hal yang akan mereka dapatkan atas apa yang sudah mereka lakukan atas pelayanan mereka. Nah, Yohanes 12 ayat 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Perhatikan ini. Jadi Tuhan Yesus itu, Allah Bapa itu sangat senang dengan orang yang mau melayani Dia. Ya, di sini dinyatakan bahwa Tuhan Allah Bapa Sorgawi itu akan menghormati orang-orang yang melayani Dia. Ya, kita nanti akan pelajari mengapa kok sampai Tuhan pun menghormati pelayan Tuhan. Ya. Roma 14 ayat 17 sampai 18. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman. Nah, ayat ini sudah sering kita dengar ya. Tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Jadi, coba perhatikan ini. Dari 2 ayat ini,
begitu berharganya seseorang yang melayani Tuhan. Dihormati oleh Bapa surgawi dan dihormati oleh manusia. Ya. Nah, terus slide berikutnya, Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah, Roma 12 ini menyatakan bahwa kita yang sudah melayani Allah itu harus terus semangat di dalam melayani Dia. Ya, harus tetap bersukacita dan miliki damai sejahtera dalam melayani Dia. Ya, untuk terus memelihara roh Allah yang ada di dalam kita, supaya kita tetap menyala-nyala di dalam melayani Tuhan. Nah, Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ini berbicara kepada kita bahwa di dalam kita melayani Tuhan, kekudusan itu sangat penting. Mengapa? Karena dengan kekudusan itu membuat kita bisa bertemu dengan Allah. Ya, mungkin dari kalian bertanya-tanya, saya kan belum melayani di gereja. Jadi pelajaran sore hari ini belum tepat untuk saya. Ya, nanti ke belakang ya, pelajaran lembar slide berikutnya nanti akan sama-sama kita lihat ya. Pelayanan yang sesungguhnya itu yang seperti apa. Ya, bukan berarti bahwa pelayanan itu hanya berbicara tentang melayani di atas mimbar, melayani di hari Minggu. Ya. Oke, slide berikutnya. Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan di dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Nah, di sini mulai kelihatan dari apa yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa melayani itu bukan hanya di atas mimbar, melayani itu bukan hanya di gereja. Ya, engkau berteman, namanya kita anak sekolah yang masih bersekolah di sini kan rata-rata SMP, SMA ya, dan kuliah, ada yang kuliah, anak mahasiswa, mahasiswi. Engkau bergaul akrab dengan teman-temanmu yang satu kelas dengan engkau, dengan kita ya, satu kelas. Terus misalnya mereka curhat atau mereka bercerita tentang berbagai macam hal. Kita yang sudah mengenal Kristus atau yang sudah memiliki hubungan dengan Tuhan, minimal seperti ini. Kita menyerahkan waktu. Waktu kita ada waktu untuk beribadah ke gereja, waktu untuk mendengarkan apa yang disampaikan secara online di ibadah roket seperti sore hari ini. Nah, saya hanya berbicara 2 hal ya, belum lagi kalau ditambah misalnya kalian ada komsel, nah sudah 3 tuh, ya. Saya yakin pasti lebih dari 3. Kalian belajar tentang firman Tuhan, kalian belajar tentang Tuhan Yesus, kalian belajar tentang banyak hal, ya. Nah, misalnya ada teman-temanmu yang curhat atau bercerita tentang hal-hal yang dia membutuhkan dukungan doa. Atau minimal seperti ini, membutuhkan perkataan-perkataan yang membangun. Itu sudah satu pelayanan. Ya, karena mengapa? Karena engkau menolong pribadi orang lain. Itu ya, melayani seorang akan yang lain oleh kasih. Nah, berikutnya 1 Timotius 1 ayat 12. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Ya. Nah, ini slide-nya sebenarnya banyak yang tidak lengkap. Kenapa? Karena tadi sore pas saya periksa lagi PowerPoint-nya, laptopnya sempat hang ya. Jadi nanti ada beberapa slide yang belum selesai, tapi nggak apa-apa, nanti saya jelaskan saja ya secara ini. Nah, harta rohani itu berbicara tentang kerajaan Allah. Mungkin kelihatannya jauh ya, sangat jauh. Kalau, bagaimana caranya kita bisa mencapai kerajaan Allah atau memiliki kerajaan Allah itu di dalam hidup kita? Bagaimana cara mengumpulkannya?
Ya, bagaimana cara mengumpulkan harta rohani kita supaya kita bisa miliki? Nah, kita posisi sekarang misalnya masih berada di dunia. Cara mengumpulkannya bagaimana? Terus kerajaan Allah itu apa? Ya. Kalau kita lihat kerajaan Allah kok mungkin ya ada yang berpikir kok itu seperti abstrak. Cara mencapainya bagaimana? Cara mengumpulkan harta rohani itu bagaimana? Ya, di sini saya tuliskan 3 hal nih. Yang pertama firman Tuhan. Ya, cara sederhana atau cara yang paling mudah untuk kita bisa mencapai atau memiliki, mengumpulkan harta rohani kita itu adalah dengan membaca firman Tuhan. Mengapa? Kok hanya dengan membaca firman Tuhan? Firman Tuhan itu adalah harta kita. Harta kita selama kita masih berada di bumi ini untuk kita membangun atau mengumpulkan harta rohani kita yang ada di surga. Ya, firman Tuhan, Alkitab, isi Alkitab itu. Jadi Alkitab yang Tuhan berikan kepada kita itu sebaiknya kita punya waktu khusus, memiliki waktu khusus untuk membacanya secara teratur. Ya. Beberapa pertemuan yang sebelum-sebelumnya itu semua ya, saya perhatikan semua coach di Rocket ini sering mengulang-ulang bahwa hubungan dengan Tuhan, membaca Alkitab itu sangat-sangat penting. Karena itu membangun iman percaya kita kepada Tuhan. Kita membangun hubungan kita dengan Tuhan. Ya, dengan kita rutin membaca firman Tuhan, itu berarti kita menumbuhkan kasih kita kepada Tuhan, rasa sayang kita kepada Tuhan, rasa cinta kita kepada Tuhan. Ya. Terus, bila kita sudah memiliki kasih dan kesukaan untuk membaca firman Tuhan, itu otomatis pasti kualitas iman kita itu akan bertambah. Ya. Kualitas iman kita itu akan semakin naik levelnya. Ya, karena hubungannya semakin kental atau semakin dekat dengan Tuhan. Ya. Berikutnya, nah ini tadi yang saya sampaikan. Sebenarnya di titik-titik ini saya mau menuliskan beberapa ayat ya yang kaitannya dengan firman Tuhan, terus kasih Tuhan dan iman kepada Tuhan. Cuman nanti ini saya sampaikan saja, kalian perhatikan saja ya. Nanti siap-siap situ Alkitabnya atau HP-nya untuk nanti saya masing-masing kasih satu tugas ya untuk membaca supaya kita aktif dalam ibadah Rocket ini. Nanti saya minta sebentar. Samuel, siapkan ya. Samuel Yesaya 40 ayat 8. Terus Sefa. Sefa ada? Ya, ada. Sefa Mazmur 119 ayat 130. Samuel Yesaya 40 ayat 8. Sefa 119 ayat 130. Kemudian nanti Nathan. Nathan ada? Halo Nathan. Halo, Okay. ada Mi. Oke, Nathan nanti siapkan Amsal 21 ayat 21. Nathan Amsal 21 ayat 21. Kemudian siapa lagi ya? Noel Mazmur 116. Halo Noel? Noel masih ikut? Oke. Noel Mazmur 116 ayat 1. Sudah? Oke, terus Wita. Wita ada? Ada, Ibu. Oke, Wita Amsal 3 ayat 5. Wita Amsal 3 ayat 5.
Sudah ya. Terus terakhir Dersa. Halo Desa. Ya, Ibu. Oke, Dersa Matius 21 ayat 22. Dersa Matius 21 ayat 22. Oke, jadi semua sudah kebagian ya. Kebagian ayat firman Tuhan. Nah, saya minta yang pertama, Samuel, bahwa membaca firman Tuhan itu adalah penting di dalam hidup kita. Ya, nanti sama-sama kita lihat bahwa Tuhan sudah menetapkan bahwa kita anak-anaknya, orang-orang yang percaya kepada Dia, harus menjadikan firman Tuhan itu menjadi pelita dan cahaya bagi langkah hidup kita. Ya, betapa pentingnya firman Tuhan, kasih, dan iman. Ya, itu adalah harta rohani. 3 hal ini harta rohani yang kita miliki. Ya, firman Tuhan, Alkitab yang kelihatannya sederhana, itu adalah harta bagi orang percaya, harta bagi anak-anak Tuhan, harta bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang Kristen. Ya, orang-orang Kristen itu adalah harta, karena di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab itu kita akan pelajari akan banyak hal. Ya, banyak hal yang kita bisa pelajari di situ. Ya. Kemudian kasih, firman Tuhan, kasih, dan iman. Itulah adalah harta rohani kita. Ya, oke. Ayo Samuel baca Yesaya 40 ayat 8. Yesaya 40 ayat 8, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Nah, perhatikan itu. Rumput bisa menjadi kering. Ya, bunga bisa menjadi layu. Artinya rumput dan bunga diumpamakan di sini ya, dari ayat yang kita baca ini. Rumput dan bunga itu punya masa hidup yang terbatas. Ya, Tuhan menyatakan di situ, punya saat yang terbatas, waktu yang terbatas. Kita pun manusia kita ini juga punya masa hidup. Kita di dunia itu pun juga terbatas. Satu saat kita harus pergi menghadap Tuhan. Kita tidak tahu, masih itu rahasia, ya. Itu rahasia. Sebagaimana kita lahir ke dunia ini, itu rahasia. Nah, kita juga pergi menghadap Tuhan, itu juga rahasia. Hanya Tuhan yang tahu. Ya, hanya Tuhan yang tahu. Nah, dari ayat ini, rumput dan bunga. Rumput bisa menjadi kering. Bunga bisa menjadi layu. Tapi firman Tuhan itu kekal sampai selama-lamanya. Di sini Tuhan menekankan kepada kita bahwa firman Tuhan itu yang kelihatannya sederhana, Alkitab yang kelihatannya sederhana, itu harus kita baca. Itu harus kita pelajari dengan baik. Itu harus kita renungkan dengan baik. Kita bersyukur ya, karena GBI Rock Kupang itu memiliki kalian seperti kalian. Kalian bisa ikut ibadah raya dengan begitu bebas ya, dengan begitu merdeka, tanpa tekanan dari mana-mana. Ya, coba kalian bayangkan orang-orang yang misalnya yang sekarang lagi trennya lagi beritanya lagi santer tentang Ukraina dan Rusia. Coba kalian bayangkan, ya, orang-orang di Ukraina itu negara Kristen. Apakah mereka masih bisa? Iya, mungkin bisa beribadah kepada Tuhan, tapi dipenuhi dengan ketakutan. Ya, kita masih bersyukur saat ini bahwa begitu merdeka, ya, dengan sukacita tanpa tekanan dari mana-mana kita bisa pelajari, kita bisa ikuti ibadah dengan begitu baiknya. Ya, apalagi sekarang COVID sudah sangat berkurang sehingga kita bisa bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kita bisa ikut ibadah raya. Ya. Bisa bernyanyi, melompat, langsung mengikuti puji-pujian dan penyembahan, langsung bisa melihat, mengikuti firman Tuhan yang disampaikan di gereja. Itu kan pasti beda. Kalian yang mengalami angkatan ini, ya kalian bersyukur bahwa kalian adalah angkatan yang mengalami yang namanya ibadah di rumah. Ya, kalian bisa bandingkan itu seperti apa. Ya, rasanya seperti apa. Ya, saat ibadah di rumah karena pandemi kurang lebih 2 tahun, ya 2 tahun setengah atau 2 tahun. Ya, dengan saat kita berkumpul lagi bersama-sama. Ya. Sama-sama dengan saudara seiman kita.
Itu, pelajari bersama-sama firman Tuhan. Apa yang Tuhan sampaikan ya di dalam firman-Nya. Oke, terus yang kedua, Mazmur 119 ayat 130. Seva. Ayo Seva. Mazmur 119 ayat 130, bila tersingkap, firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Nah, orang-orang yang sederhana ya. Orang-orang yang sederhana. Jadi firman Allah itu memberi terang dan memberi pemahaman kepada orang-orang yang seperti yang Seva tadi sampaikan ya, orang-orang yang sederhana. Ya. Firman Allah itu membuka banyak hal, menyingkapkan banyak hal kepada kita. Di dalam Alkitab itu kalau kita perhatikan baik-baik ya, ada banyak hal tentang pengelolaan keuangan, tentang yang kita baca tadi, pelayanan ya, kehidupan pelayanan, ya, nah, kehidupan pelayanan, orang-orang yang pelayanan, apa yang mereka hadapi, itu. Ya, di dalam Alkitab banyak sekali hal yang kita bisa tahu, kita bisa baca, kita bisa lihat di situ. Apa yang terjadi di waktu yang lalu, yang terjadi sekarang, dan bahkan yang terjadi di depan, itu ada semua di dalam Alkitab. Rahasia kehidupan ada di dalam Alkitab. Ya, kalau kalian mau lebih pelajari lebih lagi, ya, menyediakan waktu secara khusus untuk membaca Alkitab, sebenarnya bagus kalau bisa baca terjemahan aslinya, ya. Sekalian belajar bahasa Inggris, King James Version itu, ya. Karena ada yang hal-hal yang mungkin terjemahannya tidak pas ya di Alkitab yang bahasa yang kita baca ini, terjemahan yang baru. Nah, jika kita lihat yang bahasa aslinya di King James itu lebih bagus. Sekalian kita belajar bahasa Inggris, ya. Oke. Terus yang berikutnya tentang kasih Tuhan. Ya, seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa dengan kita rutin membaca Alkitab, kita punya waktu secara khusus untuk berdoa, baca Alkitab, kemudian kita rajin mengikuti pertemuan-pertemuan ibadah, ya, harus rajin ikut pertemuan ibadah. Karena minimal di situ kalian pasti membaca firman Tuhan, membaca Alkitab di situ, kemudian bisa kalian mendengarkan tentang kesaksian-kesaksian yang disampaikan oleh orang-orang atau orang-orang ada atau anggota misalnya komsel ya, anggota komsel bisa mendengarkan sehingga bisa menumbuhkan iman percaya kita kepada Tuhan dan kasih Tuhan ya, kita bisa melihat di situ apa yang Tuhan perbuat kepada orang-orang yang dikasihi olehnya ya. Oke, berikutnya kita baca sama-sama kasih Tuhan ya. Amsal 21 ayat 21. Saya minta nanti Nathan. Ayo Nathan, Amsal 21 ayat 21. Amsal 21 ayat 21. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran dan kehormatan. Nah, lihat itu. Siapa mengejar kebenaran dan kasih, ya, kebenaran dan kasih, dia akan memperoleh kehidupan. Kehidupan itu maksudnya kehidupan yang kekal. Ya, memiliki sukacita dan damai sejahtera. Sukacita dan damai sejahtera itu kehidupan. Ya, kebenaran itu artinya hal-hal yang benar, hal-hal yang baik. Kita bisa peroleh itu dan kehormatan. Seperti ayat yang tadi itu bahwa orang-orang yang melayani Tuhan, dia akan dihormati oleh Bapa dan dihormati oleh manusia. Kehormatan. Ya, Tuhan akan menghormati. Ya, Mazmur 116 ayat 1. Noel. Ayo. Mazmur 116. Mazmur 116 ayat 1. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suara dan permohonan. Nah, lihat ini. Seseorang yang mengasihi Tuhan, kasih Tuhan itu harta. Kita kan sekarang berbicara tentang kasih Tuhan ya, ini. Kasih Tuhan. Ini harta rohani kita. Ya, harta rohani bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kita akan memiliki kasih Tuhan. Karena kita mengasihi Tuhan, kita memiliki kasih Tuhan.
Kasih Tuhan itu apa? Saat engkau mempunyai keinginan, saya tidak berbicara tentang kebutuhan ya, karena kebutuhan itu pasti Tuhan cukupkan. Tuhan pasti beri. Keinginan. Keinginanmu, engkau naikkan kepada Tuhan. Kau doa, dalam doa ya, dalam doa. Tuhan itu mendengar. Dan dia akan mengabulkan. Ya, itu kasih Tuhan. Ya, ini harta rohani. Harta rohani orang-orang yang mengasihi Tuhan, dia akan memiliki kasih Tuhan. Ya, salah satu contohnya tadi seperti yang Noel baca itu. Ya, orang yang mengasihi Tuhan, maka Tuhan akan mendengarkan suaranya, akan mendengarkan doanya, ya, doanya dan permohonannya. Perhatikan itu dengan baik. Oke, ya. Sekarang yang ketiga, kita sampai kepada iman. Ini harta rohani kita. Yang ketiga itu adalah iman. Iman kepada Kristus, iman kepada Tuhan Yesus, ya, Tuhan kita, ya, Tuhan Yesus. Kalau kalian lihat tadi, saya ini lihat tadi pagi itu sebagian besar anak-anak roket itu mengikuti ibadah raya, ya. Waktu ibadah itu Pak Nyoman sempat sampaikan loh, seseorang yang memiliki waktu secara khusus dengan Tuhan itu pasti akan memiliki iman, kualitas iman yang lebih, ya, memiliki kualitas iman yang lebih. Dan dengan iman itu akan memunculkan atau meningkatkan ketaatan orang tersebut kepada Tuhan. Ya. Jadi lihat, dengan firman, dengan kita membaca Alkitab, itu akan memunculkan atau meningkatkan kualitas iman kita kepada Tuhan. Ya. Coba ayatnya ada di Amsal 3 ayat 5. Wita. Amsal 3 Wita, ayat 5. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ya, ya. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Ya, segenap hatimu. Saya pernah sampaikan ya bulan lalu tentang hati. Ya, ada gambar hati yang di dalamnya Alkitab. Kalau kalian lihat ya, ada gambar tuh Alkitab. Alkitabnya itu terbuka. Alkitabnya terbuka dan bercahaya. Terbuka dan bercahaya berarti Alkitab itu rutin dibaca. Ya. Kemudian ada salib. Sebenarnya tadi memunculkan gambarnya di sini, cuman karena laptopnya tadi hang, saya takut PowerPoint-nya terhapus ya. Makanya saya tidak munculkan di sini gambarnya. Ya. Jadi hati. Jadi di hati di pelajaran yang bulan lalu itu ada gambar di dalam hati seseorang yang benar-benar Kristus itu hidup di dalam dia atau mengizinkan orang yang pribadi yang hidup di dalam Kristus, ya, tinggal di dalam Kristus. Itu Alkitab itu terbuka dan bercahaya. Artinya Alkitab itu dibaca, ya, memiliki waktu khusus dia bersama dengan Tuhan untuk membaca, merenungkan, mempelajari tentang firman Tuhan. Seperti saat sore hari ini kalian mempelajari tentang firman Tuhan. Ya, 2 Korintus 4. Luar biasa loh, pelajari tentang harta rohani. Ya. Tuh, kemudian ada salibnya berdiri tegak, kemudian bercahaya. Kemudian orang yang dengan rutin membaca Alkitab atau memiliki waktu khusus untuk membaca merenungkan Alkitab, membaca firman Tuhan, itu pasti Roh Kudus itu tinggal di dalam orang itu. Roh Kudus itu akan diam. Ya, di pelajaran bulan lalu itu digambarkan dengan merpati. Ya, merpatinya diam, sayapnya itu rapat, tidak mengepakkan sayap merpatinya. Atau Roh Kudusnya. Roh Kudus itu tinggal dalam orang itu. Ya, hal yang sederhana, hal yang sangat sederhana, membaca Alkitab yang membuat Tuhan Yesus itu
akan tinggal di dalam kita, dan Roh Kudus itu pun akan berdiam di dalam kita. Ya. Oke, berikutnya Dersa, Matius 21 ayat 22. Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Nah, ini. Apa saja yang kamu minta di dalam doa, dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya. Ini sinkron ya ayatnya tadi dengan yang dibaca Noel dalam Mazmur 116 ayat 1. Ya. Jadi iman kita kepada Tuhan itu akan membuat Tuhan menghormati kita, manusia menghormati kita, dan kita memuliakan. Mengapa? Karena kita memuliakan Allah. Kita memuliakan Allah. Buahnya yang kita peroleh dari kita memiliki iman yang luar biasa kepada Allah itu adalah apa saja yang kita minta di dalam doa dengan penuh kepercayaan, kita akan menerimanya. Oke, slide berikutnya. Ini, slide berikutnya, ya, tentang bagaimana cara mencintai harta rohani. Bagaimana cara menyimpan. Cara menyimpan harta rohani itu bagaimana? Terus cara memperbanyak jumlahnya bagaimana? Kita sama-sama lihat ini. Terus cara merawat, menjaga, melindungi. Harta rohani itu harus dilindungi loh. Terus cara menggunakannya bagaimana? Nah, di sini saya taruh banyak, ada gambar jamnya untuk memberikan satu penekanan kepada kita semua, anak-anak Roket, dan juga saya secara pribadi, bahwa waktu itu adalah terbatas. Waktu yang kita miliki itu terbatas. Lihat saja dalam satu hari, ya, dalam satu hari kita hanya memiliki 24 jam. Kita hanya memiliki 24 jam. Waktunya terbatas kan? Nah, misalnya bangun pagi, ya yang standar lah. Yang standar ada sih orang yang bangun jam 3:30, jam 4. Kalau standar kalian anak-anak Roket, biasanya bangun pagi jam berapa? Coba Sheva, kalau bangun pagi jam berapa? Oh, sekolah sih jam 5:30. 5:30. Kalau Elia, bangun pagi jam berapa? Jam 6. Jam 6. Nathan, kalau Nathan bangun pagi jam berapa? Jam 8. Jam 8. Berarti nggak ke sekolah dong. Oke. Mungkin ini ya, Nathan masih libur ya. Mungkin hari ini atau hari ini bangun jam 8 Nathan ya. Kalau siapa lagi ini? Wita bangun pagi jam berapa? Biasa jam 4 atau jam 5, Ibu. Iya. Biasanya ngapain itu? Siap buku buat ke sekolah. Iya, ya. Tuh. Jadi kalian lihat. Kalau kita coba hitung-hitung ya. Misalnya kita coba berhitung. Saya misalnya bangun, misalnya jam 5. Jam 5, terus karena sekarang sudah waktunya sekolah, saya berbicara waktu sekolah ya. Kalau libur ya, udahlah, tanggal merah, udahlah, kita berbicara waktu sekolah aja, waktunya kita aktif. Bangun jam 5. Misalnya kalian berdoa nih, punya waktu berdoa sebentar ya, 10-15 menit. Kalian bisa hitung tuh, 10-15 menit. Terus siap pergi ke sekolah. Ke sekolah pulang jam 1. Ya, pulang jam 1. Jam 1
terus perjalanan dari sekolah sampai ke rumah dan lain-lain, taruhlah jam 2. Sudah jam 2 siang nih, sudah jam 2 siang. Terus istirahat. Nah, istirahat. Ya, 2 jam. Sudah jam 4. Ya, jam 4. Kemudian main, sudah sampai jam 6. Jam 6 siap-siap belajar atau nonton TV atau kerjakan tugas, PR. Itu sudah jam 9. Ya, jam 9 malam. Terus berdoa. Ya, berdoa atau baca Alkitab sebentar, taruhlah 30 menit. Setelah itu kita tidur. Nah, coba kalian hitung. Dari 24 jam, waktu yang diberikan untuk Tuhan itu berapa? Sampai 1 jam? Atau hanya 30 menit? 15 menit? Itu kalau ada doa pagi dan doa malam. Kalau tidak ada doa pagi dan doa malam, waktu untuk Tuhan berapa menit? Nah, kalian bisa lihat ya, bisa hitung masing-masing pribadi. Mengapa saya sama-sama kita pelajari bahwa waktu ini sangat penting ya. Karena seperti tadi itu, andai kata hal-hal kita kan tidak tahu. Kita tidak tahu ada yang apa yang akan terjadi 1 detik, 2 detik, atau 5 menit ke depan kita tidak tahu. Ya, jikalau dalam 24 jam kita tidak menyediakan waktu secara khusus, minimal berdoa, coba apa yang terjadi. Karena berdoa itu adalah cover perlindungan. Seperti lagu yang di ibadah raya itu, Tuhan Yesus itu adalah menara dan perisai. Perisai bagi orang-orang yang percaya. Menara loh. Menara itu berbicara tentang tempat yang tinggi untuk kita melihat ada musuh datang atau tidak. Musuh sudah dekat atau tidak. Ya, itu menara. Menara berarti berjaga-jaga. Mengintai, pengintaian. Itu. Ya, menara itu berbicara. Perisai. Perisai itu berarti perlindungan. Berbicara tentang perlindungan. Kalau kalian lihat di film-film perang, biasanya film-film kolosal ya. Film kolosal, biasanya kalau prajuritnya bertempur, dia menggunakan perisai. Ya, perisai itu untuk menghadang atau menghalangi pedang dari lawannya. Ya, itu. Jadi doa, hubungan dengan Tuhan, menghadirkan Tuhan di dalam hidup itu adalah menara dan perisai bagi hidup orang percaya. Jadi kalian harus menghargai waktu ya. Jangan pernah membuka celah. Jangan pernah membiarkan iblis mengobrak-abrik atau mengambil harta rohanimu. Hanya karena kita melalaikan waktu. Ya, karena kalian bisa hitung nih, dalam 24 jam, satu hari itu sangat-sangat terbatas, hanya 24 jam. Karena dari jam 10 malam sampai dengan jam, misalnya ya, jam 4 pagi atau jam 5 pagi, itu waktu untuk kita tidur, kita istirahat. Ya, gitu. Ya, kemudian waktu beraktivitas itu adalah mulai dari jam 6 sampai dengan jam 1, jam 2, atau jam 3. Jadi kalian harus pandai-pandai memperhatikan atau membagi waktumu untuk supaya menjaga, merawat, melindungi, memperbanyak jumlah harta rohanimu di surga. Ya. Oke. Berikutnya nih, karena bulan ini kita berbicara tentang ketaatan. Ya. Mempergunakan waktu dengan baik juga itu adalah berbicara tentang ketaatan. Ya. Ciri-ciri ketaatan itu, satu itu mematuhi.
mematuhi perintah dengan segera. Ya, kalau seorang prajurit, seorang tentara, polisi, atau seorang bawahan diperintahkan oleh tuannya sesuatu, pasti dengan segera perintah itu dilaksanakan. Yang kedua, melakukan apa yang diperintahkan itu dengan segera. Jadi mematuhi dan melakukan. Kemudian melaksanakan dan menyelesaikan perintah itu dengan sebaik-baiknya. Dan di dalam kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, apa yang diperintahkan oleh atasan kita, karena atasan kita itu adalah Tuhan ya. Itu kita tidak boleh mengeluh, tidak mudah, ya, tidak mudah untuk mengeluh atau bersungut-sungut. Ya. Dan melakukan lebih dari yang diharapkan. Nah, ini slide berikutnya. Nah, ini ya, tentang gambar tentang seseorang ya membaca kitab. Di situ ada pensil, ada pulpen, ada catatan. Kemudian ini iman. Ini ada gambar orang yang menyeberang dari tempat yang satu ke tempat yang lain dengan hanya menggunakan seutas tali. Ini berbicara juga tentang iman. Dan ini gambar di bawahnya ini adalah tentang hubungan. Ya. Di sini tentang hubungan Bapa dan anak. Ya, hubungan Bapa dan anak. Nah, ketaatan itu adalah artinya ya, ketaatan adalah percaya penuh kepada orang yang kita taati tanpa banyak bertanya dan tanpa banyak alasan. Tuh. Ya. Bentuk-bentuk ketaatan dalam hidup kita. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan ya, tentang baca firman Tuhan, kemudian doa, ibadah, harus rajin ya, rajin ikuti ibadah gereja. Itu ada firman ayat Alkitab yang mengatakan bahwa ibadah itu sangat penting. Jangan pernah meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Karena dari situ, iman percaya kita itu, level iman kita itu dibuat semakin bertambah. Kita semakin dewasa dalam Tuhan. Karena mengapa? Hari-hari ke depan ini semakin sulit. Hari-hari ke depan semakin sulit. Apa yang disampaikan di dalam Alkitab itu sudah semakin digenapi. Ya. Itu semakin digenapi. Jadi kalau ada kesempatan untuk beribadah, ikuti ibadah. Ya, ada kesempatan untuk berdoa, kalian berdoa. Mengapa? Itu akan memunculkan nanti kalian akan merasakan apa ya? Satu kepekaan. Kepekaan itu misalnya begini. Apa yang terjadi depan, satu detik, 1 menit, 1 jam ke depan itu kita tidak tahu. Kalau kita memiliki hubungan yang khusus dengan Tuhan Yesus, sang pemilik kehidupan ya, sang pemilik kehidupan itu, kita bisa diberitahu oleh Allah. Misalnya tadi, Tuhan Yesus adalah menara kita. Artinya menara kan melihat musuh yang masih jauh kita bisa lihat. Jadi bila kita memiliki hubungan yang baik, hubungan yang intens, yang rutin dengan Allah, itu kepekaan kita dengan Allah itu kuat. Ya, feeling kita dengan Tuhan itu kuat. Sehingga kita bisa diberitahu nih, apa yang akan terjadi di depan. Misalnya, sesuatu yang tidak baik akan terjadi. Pasti Tuhan akan beritahu, ayo berdoa, berdoa, berdoa. Nah, saya rasa pasti anak-anak roket di sini pernah yang mengalami seperti itu. Atau contoh sederhana seperti ini. Kalian mau mengikuti ujian. Berdoa dengan baik. Berdoa dengan belajar dengan baik. Sambil berdoa dengan penuh ketekunan. Itu Tuhan pasti memberikan hikmat. Ya, ayo pelajari ini. Ini pasti keluar. Ayo pelajari ini. Ya kan? Itu pasti kalian akan mengalami seperti itu. Itulah pentingnya ya, salah beberapa hal yang pentingnya hubungan dengan Allah itu. Harus kental, hubungan dengan Tuhan itu harus kuat. Harus intens. Jangan pernah terputus. Kemudian pujian dan penyembahan.
Ya, pujian dan penyembahan ini misalnya di gereja, atau kalian dengar lagu-lagu dari YouTube atau lagu-lagu dari HP atau dari radio, dari tape yang kalian putar, terus tidak terasa air mata biasa mengalir, ya, itu memunculkan iman. Itu hal yang sederhana, meningkatkan iman, meningkatkan level iman percaya kita kepada Allah. Kemudian ayat firman Tuhan tentang ketaatan. Nah, Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Perhatikan ini. Betapa pentingnya firman Tuhan itu. Ya. Siapa meremehkan firman, bila kita meremehkan firman, kita akan kena akibat. Kita akan kena akibat. Tetapi siapa taat kepada perintah, ia akan menerima balasannya. Perintah ini maksudnya perintah untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Memang kalau kita membaca Alkitab itu ada hal-hal yang atau bagian-bagian yang kita tidak mengerti. Tapi terus saja baca, ya, terus saja baca. Nanti Roh Kudus akan menolong. Seiring dengan bertambahnya waktu, seiring dengan bertambahnya level iman kita itu, hubungan kita dengan Tuhan, nanti pelan-pelan Tuhan akan bukakan sesuai dengan kebutuhan kita. Ya. Tidak akan melebihi kapasitas kita sebagai anak Allah. Jadi penting ya, penting untuk membaca atau mempunyai waktu saat teduh dengan Tuhan. Ya, membaca Alkitab itu bukan hanya baca Alkitab, tapi di situ ada doa. Sebelum baca Alkitab berdoa, sesudah baca Alkitab berdoa. Ada hal-hal yang kita tidak mengerti, sering-sering kita berdoa, Tuhan ini artinya apa? Nah itu kan sudah memunculkan satu hubungan, satu percakapan, ya, pribadi dengan Tuhan. Nah, ketaatan itu bukan hanya kepada Tuhan. Ketaatan itu juga kepada orang tua. Ya, ketaatan juga kepada orang tua. Ini ada di Efesus 6 ayat 1 sampai 9. Coba nanti siapa ya? Nathan. Coba Nathan yuk. Halo Nathan, masih ikut? Masih, Bu. Tadi Ibu di mana? Nathan coba baca Efesus 6 ayat 1 sampai 9. Ini tentang ketaatan kepada orang tua. Sudah dapat Nathan? Sudah, Ibu. Taat dan kasih. Oke, minta tolong baca yuk. Ayat ke pertama. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Ayat kedua, hormatilah ayah dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Ayat ketiga, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah. Oke, cukup ya. Nah, jadi itu ya tentang ketaatan kepada orang tua. Ayat 1 sampai ayat 3. Ya, jadi di situ disampaikan bahwa saat kita menghormati ayah dan ibu kita, menghormati orang tua kita, maka kita akan berbahagia. Kita akan memiliki bahagia di dalam Tuhan, bahagia di dalam Allah. Dan kita memiliki panjang umur. Memiliki panjang umur. Ya. Kemudian ketaatan yang ketiga, otoritas. Ketaatan kepada otoritas di atas kita. Kalau kita
anak sekolah, berarti otoritas di atas kita itu adalah guru. Kalau kita adalah mahasiswa atau mahasiswi, otoritas di atas kita itu adalah misalnya ya dosen. Kalau di gereja, otoritas kita itu adalah hamba-hamba Tuhan atau gembala. Orang-orang di atas, dimanapun kita berada itu pasti ada otoritas, ya, otoritas di atas kita. Nah, ini di Efesus 6 ayat 5 sampai 9. Ya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Lihat, Tuhan sudah menetapkan bahwa jika kita mentaati otoritas yang ada di atas kita, itu berarti kita melakukan sesuatu yang baik. Ya, sesuatu yang baik. Dan itu ada balasannya. Tuhan yang kasih balasannya. Dan kamu tuan-tuan perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga dan ia tidak memandang muka. Ya. Jadi satu saat Tuhan Yesus pasti memberkati hidup kalian. Kalian akan dibuat sukses. Ya, kalian akan dibuat sukses dalam bidangmu masing-masing. Itu pasti. Dan kalian pasti akan menjadi pemimpin. Itu pasti. Tapi hiduplah takut akan Tuhan. Ya, karena itu adalah harta rohani. Dan ingat, Alkitabmu, ibadahmu, itu adalah harta rohani. Imanmu, hubunganmu dengan Tuhan, waktumu dengan Tuhan, saat teduhmu, doamu, itu adalah harta. Harta rohani. Harta rohani yang kita miliki, yang harus kita pupuk selama kita masih hidup di dunia ini. Nah, buah dari percaya dan taat kepada Allah. Itu saya tuliskan di sini. Yang pertama, kita memiliki kekuatan untuk melawan iblis. Di dalam Yakobus 4 ayat 7, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Terus yang kedua, buah dari percaya dan taat kepada Tuhan. Itu yang kedua adalah kita memiliki atau mengalami mujizat Tuhan di dalam hidup kita. Nah, terus yang ketiga atau yang terakhir, buah dari percaya dan taat kepada Allah itu adalah kita memiliki atau mengalami sukacita dan damai sejahtera di dalam Tuhan. Ya. Nah, itu adalah terakhir dari apa yang ingin saya sampaikan. Jadi, sekarang sudah 6:30 ya. Mungkin kalian harus, besok libur. Mungkin ada hal-hal yang harus kamu persiapkan. Oke, ada yang sudah selesai ujian. Selamat ya, yang sudah pengumuman lulus. Selamat. Dan yang mau ujian, sepertinya ada yang masih akan ujian nih, menghadapi ujian tanggal 30 Mei atau akhir Mei. Nanti akan ada yang juga akan ujian ya. Nah, demikian yang ingin Ibu Rian sampaikan. Nanti kita masuk dalam doa ya. Kita masuk dalam doa. Nanti kita bagi-bagi doanya. Nanti berdoa untuk bangsa dan negara. Saya minta siapa ini? Wita. Halo Wita. Ya, Ibu. Wita masih ikuti. Oke, Wita nanti berdoa untuk bangsa dan negara ya. Situasi yang ada di bangsa kita. Wita untuk berdoa untuk bangsa dan negara. Kemudian nanti
Elia berdoa untuk Kota Kupang, bisa? Elia berdoa untuk Kupang, untuk Provinsi NTT. Kemudian Dersa berdoa untuk teman-teman roket, ya, yang saat sore hari ini ikut maupun yang belum sempat ikut berdoa. Juga sekalian ini yang mau ujian, ya, persiapan untuk yang akan ujian pada akhir Mei nanti, ya. Nah, nanti setelah itu Ibu Rian yang tutup, ya. Ayo silakan, yang pertama tadi siapa? Bangsa dan negara, kemudian berdoa untuk kita berdoa untuk bangsa dan negara, Elia berdoa untuk Provinsi NTT, kemudian tadi Dersa siapa tadi yang berdoa untuk teman-teman roket dan yang ikut maupun yang tidak ikut, yang belum sempat ikut. Halo, sudah? Semuanya sudah siap? Wita, Elia, dengan Dersa. Ya, silakan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu dari pagi hingga malam ini Tuhan. Kami berdoa untuk negara dan bangsa kami Tuhan. Kiranya berkat rahmat-Mu selalu melindungi dan menyertai bangsa kami Tuhan. Silakan Elia. Tuhan, terima kasih atas perkenan-Mu karena kami telah menyelesaikan renungan dan ibadah ini Tuhan. Kiranya Tuhan melindungi kami di setiap pergerakan kami dan memberikan kami sebuah kekuatan agar kami dapat menjalani hari Tuhan. Dan Tuhan tolong kami agar Tuhan lindungi, Tuhan ini berikan sebuah perlindungan agar provinsi ini aman terus Tuhan. Terus Tuhan, haleluya. Tuhan kiranya memberkati kami dan teman-teman kami yang belum bisa bergabung, kiranya minggu depan mereka bisa bergabung bersama kami untuk mendengarkan ibadat. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua yang sudah Tuhan Yesus limpah-limpahkan di dalam sepanjang umur hidup kami. Engkau Allah yang baik, Tuhan, baik hidup kami sehingga kami memiliki kemerdekaan di dalam hubungan yang intens dengan Engkau Tuhan melalui orang-orang yang ada di sekeliling kami yang mendukung kami Tuhan Yesus untuk semakin lebih lagi di dalam Engkau, level iman percaya kami, level hubungan kami dengan Engkau Tuhan semakin meningkat di dalam Engkau Tuhan Yesus. Kami bersyukur Bapa bahwa kami dengan begitu bebasnya, dengan begitu merdeka, dengan penuh sukacita dan damai sejahtera dapat melaksanakan ibadah kami, melaksanakan apa yang sudah Engkau tetapkan untuk kami lakukan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk saat sore hari ini Tuhan Yesus, semua anak-anak-Mu yang boleh menyediakan waktu secara khusus untuk belajar tentang firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau Allah yang terus menumbuhkan
level iman percaya kami kepadamu Tuhan melalui firman-Mu yang boleh kami baca, yang boleh kami pelajari, yang kami boleh dengar Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hari demi hari Engkau Allah yang terus memberkati kami dengan hubungan yang semakin intens, hubungan yang semakin intim dengan Engkau Tuhan. Sehingga kami memiliki kepekaan rohani yang luar biasa dengan Engkau Tuhan Yesus. Karena hanya Engkaulah yang menjadi harta rohani di dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Semua anak roket yang sudah menyediakan waktu secara khusus saat sore hari ini Bapa, Engkau Allah yang memberkati semuanya. Perlindungan-Mu pun sempurna bagi mereka, tubuh jiwa dan roh mereka Tuhan, keluarga mereka, Tuhan Yesus yang memberkati, menjaga dan melindungi Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan dan lakukan, Tuhan Yesus yang membuat semuanya menjadi berhasil dan baik adanya. Apa yang mereka cita-citakan Tuhan, Engkau Allah yang mengabulkan, Engkau Allah yang memberikan Bapa masa depan yang cerah dan kilang gemilang Tuhan Yesus. Dan tumbuhkan mereka menjadi pribadi yang sungguh hidup takut akan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua yang sudah boleh Tuhan berikan di dalam sepanjang umur hidup kami. Dan semua para coach Tuhan Yesus yang menjaga, melindungi Bapa, pekerjaan, pelayanan, kehidupan rumah tangga masing-masing coach, Tuhan Yesus yang memberkati, menjaga dan melindungi, memutuskan segala serangan balik daripada si jahat Tuhan. Saat kami mempelajari firman-Mu dan kami menyampaikan firman-Mu ini kepada anak-anak roket Tuhan, kepada orang-orang yang ada di luar sana Tuhan Yesus. Cover perlindungan kuasa darah Yesus itu nyata dan sempurna atas seluruh hidup kehidupan coach Tuhan Yesus, coach roket Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami mau berdoa juga secara khusus untuk pembangunan gereja di Kupang Tuhan, GPI Rock Kupang. Tuhan Yesus yang memberkati, menolong dan membantu tukang-tukang yang terbaik yang Engkau kirimkan untuk menyelesaikan rumah-Mu di kota ini Tuhan, agar supaya rumah-Mu semakin hari semakin indah Tuhan Yesus, dan jemaat yang beribadah pun boleh semakin merasakan akan kuasa Allah, merasakan akan hadirat Allah dengan tempat yang semakin indah, isi maupun luarnya Tuhan, bagian dalam maupun luarnya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk semuanya. Sepanjang minggu ke depan ini, hari-hari yang ke depan ini, Tuhan Yesus yang menjaga dan melindungi kami, tutup bungkus tubuh jiwa dan roh kami dengan kuasa darah Yesus, dan apapun yang kami kerjakan dan lakukan, Tuhan Yesus yang membuat semuanya menjadi berhasil dan baik adanya. Anak-anak-Mu yang akan menjalani ujian, Tuhan Yesus yang memberkati dengan hikmat, kecerdasan, pengetahuan yang terbaik yang datang daripada-Mu, sehingga setiap soal yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru boleh dijawab dengan sebaik-baiknya Tuhan. Dan anak-anak-Mu yang telah menyelesaikan pendidikan mereka untuk ke jenjang yang lebih tinggi lagi, yang untuk pengumuman lulus masuk SMA maupun akan kuliah, Tuhan Yesus yang memberkati Bapa. Hidup masa depan mereka berada dalam tangan pengasihan-Mu. Satu hal yang kami percaya bahwa Engkau Allah yang senantiasa beserta dengan kami, dan Engkau Allah yang memberikan yang terbaik di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah hadirat-Mu, kehadiran-Mu itu selalu nyata di dalam hidup kami, dan kami boleh menjaga dan merawat itu dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Amin. Terima kasih.